Lisensi waktu mohon izin Pak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji, Pak Baharun Lakute selaku coach dan moderator pada pagi hari ini. Menjelang siang saya persilakan Pak untuk dilanjutkan kegiatannya kita pada hari ini. Silakan Pak. Baik, makasih banyak Ibu Rian selaku host dari BPSDM. Pak Kabid, Pak Muhammad Rian SSTP MSI selaku penguji yang saya hormati. Pak Abdul Haris Ponto SKM selaku mentor yang saya hormati. Pak Joni Iskandar SKM, peserta yang sama kita banggakan. Baik, bersama-sama kita ikuti paparan rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Pemahaman dan Perilaku CTPS cuci tangan pakai sabun melalui sejuta komitmen di wilayah kerja Puskesmas Malei. Pak Joni, waktu kita terbatas, paparannya tidak lebih dari 10 menit. Langsung uraian tugas yang bermasalah, kemudian munculkan gagasan, kemudian langsung masuk pada matriks rancangan. Untuk itu kepada Pak Juni, saya silakan. Baik Bapak, terima kasih. Izin untuk share screen. Sudah kelihatan, Pak? Sudah, tinggal di slideshow. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, Tabe. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan rancangan aktualisasi saya di depan Dewan Penguji, Coach, dan juga mentor pada pagi hari ini. Sebagai bentuk pengaktualisasian nilai efisien dalam komitmen mutu, langsung saja berikut adalah judul rancangan aktualisasi saya, Bapak, Peningkatan Pemahaman dan Perilaku CTPS melalui sejuta komitmen di wilayah kerja Puskesmas Malei. Berikut alat biodata saya, nama saya Juni Iskandar, dan jabatan saya Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan. Terima kasih kepada coach, mentor, dan juga penguji yang telah hadir pada pagi hari ini. Berikut adalah 16 uraian tugas pengelola kesehatan lingkungan, dan nomor 6 merupakan uraian tugas yang berkaitan dengan isu yang saya angkat. Selanjutnya kita masuk dalam penetapan isu. Tentu dalam penetapan isu ada beberapa proses yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi isu terlebih dahulu. Dari proses identifikasi tersebut, kami telah mendapatkan 5 isu yang tentunya berhasil kami identifikasi. Selanjutnya setelah melakukan identifikasi isu, kita masuk pada validasi isu. Tentunya di sini saya menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan juga layak. Dari hasil validasi isu, dari 5 isu yang berhasil kami identifikasi, maka isu nomor 5 lah yang terpilih menjadi core isu atau isu utama, yaitu tentang rendahnya pemahaman dan perilaku CTPS di wilayah kerja Puskesmas Malei dengan total scoring 19. Selanjutnya kita masuk pada analisis faktor penyebab dari core isu. Tentunya di sini saya menggunakan analisis Fishbone. Dari hasil analisis faktor penyebab tersebut dari core isu, kami telah mendapatkan 4 faktor penyebab. Pertama dari segi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS, kemudian dari faktor metode, belum terdapat metode penyuluhan yang efektif mengajak masyarakat untuk CTPS, kemudian dari faktor material, masih ada warga yang belum memiliki fasilitas CTPS, dan dari segi environment, kurangnya media promkes seperti spanduk, poster, leaflet untuk ajakan gerakan CTPS. Selanjutnya kita masuk pada analisis faktor penyebab utama. Di sini saya menggunakan analisis USJ, urgency, seriousness, dan juga growth. Kemudian dari 4 faktor penyebab tersebut, maka kita akan memilih salah satu faktor penyebab utama. Maka terpilihlah metode, yaitu belum terdapat metode yang efektif mengajak masyarakat untuk CTPS yang menjadi faktor penyebab utama dalam core isu tersebut.
dengan total scoring 15 dan menempati peringkat pertama. Baik, berikut adalah isu yang saya angkat. Rendahnya pemahaman dan perilaku CTPS di wilayah kerja Puskesmas Malei. Dan berikut adalah gagasan isu yang akan saya lakukan dari core isu tersebut, yaitu senam cuci tangan, kolaborasi musik tradisional dan modern atau yang disingkat dengan sejuta komitmen. Baik, langsung saja kita masuk pada rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Yang pertama kita masuk pada kegiatan pertama, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan bersama mentor. Ada 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama menyiapkan bahan yang akan dibawa saat konsultasi dengan mentor. Adapun nilai-nilai dasar PNS yang akan saya aktualisasikan dalam tahapan ini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, anti korupsi. Kemudian tahapan kedua yaitu menghadap mentor untuk konsultasi terkait rencana pelaksanaan kegiatan. Dan tahapan ketiga yaitu berdiskusi dengan teman sejawat di PKM terkait rencana pelaksanaan kegiatan. Dan Bapak penguji, coach, dan juga mentor, perlu saya sampaikan bahwa di Puskesmas Malei sendiri memiliki beberapa nilai-nilai organisasi yang tentunya berasal dari kata Malei itu sendiri. Dan untuk kegiatan pertama ini, kontribusinya terhadap penguatan nilai organisasi yaitu nilai L, loyalitas terhadap atasan dan rekan. Lanjut ke kegiatan kedua, yaitu membuat leaflet CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Ada 3 tahapan yang kami akan lalui di sini. Yang pertama mencari referensi leaflet, kemudian mendesain leaflet dan juga mencetak leaflet. Adapun kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi yaitu amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta inovatif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Balesan Tanjung. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan ketiga yaitu penyuluhan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 5 tahapan kegiatan yang saya akan lalui di sini, Bapak. Yang pertama yaitu menyusun sasaran dan jadwal penyuluhan, kemudian yang kedua menyiapkan alat dan bahan penyuluhan, yang ketiga menyebar undangan penyuluhan, kemudian yang keempat, tahapan keempat membagikan form pretest kepada peserta sebelum penyuluhan, dan tahapan kegiatan kelima yaitu membagikan leaflet kepada peserta dan melakukan penyuluhan PHBS. Berikut adalah kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi, yaitu melaksanakan pelayanan yang bermutu dan juga amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan keempat, yaitu pembuatan senam cuci tangan. Ada 3 tahapan yang akan saya lalui. Yang pertama yaitu membuat gerakan senam cuci tangan, kemudian mencari referensi musik tradisional dan modern lalu menggabungkan keduanya. Ketiga yaitu memasukkan gerakan senam cuci tangan ke dalam musik yang telah diedit. Adapun kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi ini adalah amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, kemudian inovatif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Balesan Tanjung. Baik, selanjutnya kita masuk pada kegiatan kelima, yaitu implementasi senam cuci tangan dan praktek langsung CTPS di bawah air yang mengalir. Ada 4 tahapan yang akan kami lalui di sini. Yang pertama menyusun jadwal senam cuci tangan, kemudian menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya melaksanakan senam cuci tangan dan praktek CTPS dengan air yang mengalir, dan yang terakhir yaitu membagikan form post-test kepada peserta setelah kampanye CTPS. Berikut adalah kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi, yaitu melaksanakan pelayanan yang bermutu, amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, serta yang terakhir yaitu nilai inovatif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Balesan Tanjung. Bapak Dewan Penguji, Coach, dan juga mentor yang saya hormati, selanjutnya adalah kegiatan ke-6 yaitu evaluasi. Ada 3 tahapan di sini yaitu membuat rekapan hasil kuesioner dengan akan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Selanjutnya tahapan kegiatan kedua yaitu membuat perbandingan nilai pretest dan post-test dengan menghadirkan nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Serta tahapan ketiga yaitu membuat laporan hasil kegiatan dengan mengaktualisasikan nilai dasar PNS, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Yang terakhir adalah kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai organisasi dari kegiatan ke-6, yaitu nilai amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Baik hadirin Dewan Penguji, Coach, dan juga mentor yang saya hormati, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon kritik dan juga saran demi perbaikan laporan saya.
Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songgom puasi tabe. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Juni, 9 menit. Iya, Pak. Pak mentor yang saya hormati, bersama-sama sudah kita simak paparan langsung dari Pak Juni. Nah, Pak Juni ini posisi hari ini adalah CPNS dengan kewenangan yang sangat terbatas. Pak mentor lah pemilik kewenangan sesungguhnya. Olehnya itu kami sangat membutuhkan penguatan dari Pak mentor untuk memberikan penyempurnaan kepada rancangan yang ada. Harapannya pada saat aktualisasi nanti, Pak Juni tidak lagi menemukan kendala-kendala yang berarti. Untuk itu kepada Pak mentor, dengan hormat disilakan. Pak Abdul Haris Ponto masih bergabung. Baik, karena lain dan satu hal, Pak Haris tidak bisa memberikan penguatan pada saat penjadwalan. Baik, sambil menunggu kehadiran beliau, untuk itu saya minta tolong dengan Pak Juni, nanti dihubungi ulang Pak Juni. Baik, Atau Pak. Pak Pilot, Pak Mumin. Atau Pak Didi, mohon bantuan. Bu host ada sini. Siap. Pak Didi. Baik, untuk selanjutnya pada Pak Penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Coach yang kami hormati, Pak Kaso, Pak Mumin, ada Pak Didit, ada Pak Abdul Haris Ponto, mudah-mudahan bisa mendengarkan suara saya, ada Ibu Dian juga sebagai host. Kemudian yang kami banggakan Pak Juni Iskandar. Pak Juni ini penyiar atau pembawa acara di TVRI karena suaranya bagus sekali. Sangat terstruktur. Freelance MC, Pak. Oh, pantasan. Di MC. Jadi kelihatan sekali orang yang biasa berbicara di depan umum, sangat terstruktur bicaranya. Kalau dulu Pak, ada nama artis namanya Johnny Iskandar, Pak. Benar, Pak. Iskandar perbedaannya dengan Johnny Iskandar, kalau Johnny Iskandar tuh kumisnya tebal, kalau ini kumisnya tipis, Pak. Siap, Pak. Pak Joni Iskandar. Pak Joni ini luar biasa, dari laporan sampai dengan pemaparan Pak Joni itu luar biasa, sangat sistematis, mulai dari latar belakang, keren sekali, disampaikan data juga di latar belakang, kemudian masuk di analisis, saya apresiasi analisisnya mulai dari APKL, USG sampai dengan Fishbone. Itu keren sekali. Terima kasih. Kalau untuk tambahan yang lain saya kira tidak ada. Tapi ada beberapa yang ingin kami klarifikasi. Yang pertama, Pak Juni. Iya, Pak. Ini nanti kalau seandainya mentornya ada tidak apa-apa, langsung dipotong sama mentornya. Izin Pak Coach, nanti kalau umpamanya begitu tersambung mentornya, tidak apa-apa, langsung mentornya langsung yang bicara. Yang pertama, ini kan yang Pak Juni penekanannya ke cuci tangan pakai sabun. Kenapa tidak langsung kita ambil yang satu paket yang sering didengungkan dari tahun lalu, malah cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kenapa dipilah ini cuci tangan saja? Emang yang pakai masker sama jaga jarak tidak penting, Pak Juni? Iya. Boleh saya langsung jawab, Pak? Baik, silakan Pak Juni. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Karena saya berangkat dari tupoksi saya, Pak, di pengelola kesehatan lingkungan itu ada STBM, Pak. Jadi memang saya sengaja mengangkat isu yang memang ada kaitannya dengan penyakit yang berbasis lingkungan, Pak. Jadi selama ini kalau di STBM itu salah satu pilarnya hanya ada CTPS, Pak. Cuci tangan pakai sabun. Jadi saya kaitkan dengan tupoksi saya, Pak. Sebenarnya pengen untuk semua, tapi kata mentor saya ambil sesuai tupoksi saja. Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi memang kita lebih fokuskan ke cuci tangan pakai sabun. Iya, Pak, boleh saya tambahkan kembali, Pak. Karena walaupun misalnya kita mau lihat dari perilaku mereka, Pak, karena selama ini isu ini kan berdasarkan pengalaman, Pak, ya. Jadi selama ini untuk
pemakaian masker sendiri, masyarakat di Balesan Tanjung, alhamdulillah saya melihat sejauh ini ketika misalnya mereka ke fasilitas kesehatan, entah itu ke puskesmas, kemudian juga ke pustu ataupun ke posyandu, mereka tetap menggunakan masker, Pak. Tapi yang memang perlu kita tekankan di sini, Pak, kalaupun ada fasilitas CTPS cuci tangan, Pak, itu mereka tidak melakukan cuci tangan, baik itu sebelum masuk ke fasilitas tersebut ataupun meninggalkan. Jadi itu masih kurang, Pak. Makanya saya dan mentor, mengapa kita tidak tekankan di sini saja dulu. Seperti itu. Oke, baik. Bagus ini, karena memang pengalaman-pengalaman yang sering kita dapatkan, kita mau cuci tangan tapi sabunnya tidak ada, gitu. Iya, benar. Jadi memang perlu juga harus dilihat karena sabun ini menjadi kebutuhan umum. Tidak ada masalah berarti dengan sabunnya, ini bagian dari pembiayaan dari puskesmas, Pak Juni ya. Benar Pak. Benar sekali. Karena memang kendala-kendalanya di situ. Jangan kayak politisi-politisi kita, cuci tangan pakai kasus gitu. Siap, Pak. Oke, baik Pak Juni, di halaman berikutnya mengenai identifikasi isu sudah dikaitkan dengan pembelajaran kita di agenda 3. Itu bagus sekali, sudah dikaitkan. Hanya saja di akhir selesai mengidentifikasi, itu disampaikan, dinarasikan kembali isu yang terpilih apa, kemudian kaitannya dengan agenda 3 apa, kemudian dinarasikan baru masuk ke matriks. Oke. Baik, Pak. Berikut saya langsung masuk ke matriks di kegiatan-kegiatan kreatifnya. Kegiatan kreatifnya saya kira tidak ada masalah. Yang ada itu hanya koreksi di kegiatan terakhir, tapi saya minta klarifikasi. Di kegiatan terakhir itu dievaluasi tahapan terakhirnya, ke tahapan ketiga membuat laporan hasil kegiatan. Laporan hasil kegiatan yang Bapak maksud ini laporan aktualisasikah atau laporan secara khusus pelaksanaan cuci tangan pakai sabun ini? Kalau dalam hal ini Pak, saya gabung jadi laporan secara keseluruhan, Pak. Oh tidak, oke baik. Kalau itu di laporan secara keseluruhan, artinya tahapan kegiatan itu hilang. Kenapa? Kalau laporan secara keseluruhan itu adalah hal yang berbeda dengan kegiatan kreatif. Jadi laporan itu adalah hal yang lain. Kalau ini yang kita mau lakukan ada kegiatan-kegiatan dan tahapan kegiatan kreatif. Ini untuk menyelesaikan isu. Kalau mau susun laporan, itu sendiri bagiannya. Oh baik, Pak. Kalau mau diganti ada kegiatan bagus sekali tadi dari Pak Coach, itu apa? Monitoring evaluasi atau apalah yang seperti itu yang menyangkut evaluasi. Tinggal ditambahkan saja. Oke? Baik, Pak. Oh, bukan ditambahkan, diganti. Membuat laporan itu hal yang berbeda. Oke, saya kira untuk koreksinya hanya itu. Terakhir Pak Juni. Di kegiatan terakhir evaluasi, saya harus sampel satu nilai untuk mengetahui sudah sejauh mana pemahaman Pak Juni antara nilai di agenda 2 dengan kegiatan yang kita lakukan. Saya sampel di kegiatan ke-6, kegiatan evaluasi, membuat rekapan hasil kuesioner, ada nilai anti korupsi dalam konteks jujur dan kerja keras. Kenapa melihat membuat rekapan hasil kuesioner dari sisi jujur dan kerja keras dalam konteks anti korupsi, Pak Juni? Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Di mana dalam tahapan kegiatan saya yang ke-6, yaitu membuat rekapan hasil kuesioner, saya berharap Bapak bahwa ketika saya membuat rekapan hasil kuesioner tersebut, saya harus menghadirkan nilai kejujuran di sana, Pak. Artinya apa yang menjadi isian daripada peserta kampanye CTPS tersebut, dan itulah adanya, Pak. Jadi saya tidak akan mengubahnya, maka hasil akhirnya seperti apa akan sesuai dengan kenyataan nantinya. Kemudian kenapa saya menghadirkan nilai kerja keras, Pak? Karena menurut saya dalam melakukan tahapan kegiatan, saya selalu menginginkan hasil yang terbaik, Pak. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dibarengi dengan ketekunan, dan untuk mewujudkan itu semua dilakukan melalui kerja keras. Dan selama ini Pak, saya merasa bahwa saya tidak dapat meraih kesuksesan dengan tanpa adanya kerja keras. Kerja keras juga tentunya dapat membuat saya
lebih mendatangkan energi positif karena saya akan fokus pada tujuan yang akan saya capai, Pak. Saya kira demikian, Pak. Kerja keras. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mengakhiri seminar kita hari ini, saya sebenarnya masih penasaran. Kenapa pakai kata sejuta, bukan sejuta? Kan biasanya kan sejuta. Ini Benar, sejuta Pak. komitmen. Sejuta komitmen itu apa, Pak Jun? Iya, benar. Terima kasih, Bapak. Pertama, karena memang berasal dari senam cuci tangan, jadi sejuta itu adalah senam cuci tangan, Pak. Oh, senam cuci tangan. Ya. Senamnya ini sudah ada atau baru mau diciptakan, Pak Jun? Sudah, sementara ini Pak, saya sudah punya konsepnya, tetapi nanti di Puskesmas akan saya rampungkan, Pak. Oh, sudah ada konsepnya. Artinya Pak Juni ini mau bikin sendiri teknik Iya, Pak, senamnya, kemudian backsound dan lagunya apa begitu ya? Benar sekali, Pak. Wes, keren sekali. Nantilah kita senam sama-sama pakai cuci Siap, tangan. Pak, siap. Insya Allah senamnya juga musiknya kita kolaborasikan, Pak. Implementasikan itu ke pengunjung Puskesmas kah atau mau disosialisasikan ke tempat-tempat lain? Untuk sementara, Pak, nanti saya akan mengimplementasikan senam cuci tangan ini di pengunjung sekitar Puskesmas, Pak. Pak Jun, sebenarnya bagus juga kalau untuk anak sekolah bagus. Mumpung anak sekolah baru-baru mau masuk, Iya, Pak. kalau punya teman di sini satu kelas, ada sekolahnya berdekatan dengan Puskesmas, tinggal baku komunikasi saja. Bilang mentormu, saya mau sosialisasi di situ tentang cuci tangan untuk anak-anak sekolah. Boleh juga kayaknya. Pak. Ada kaitannya dengan WOG paling tidak kan? Kemarin Pak, saya memang niatnya di awal adalah ke sekolah Pak, karena memang masih belum bisa, tapi saya tidak tahu setelah ini masuk apakah nanti bisa kita komunikasikan ke sekolah. Kalaupun memang bisa Pak, insya Allah nanti kita akan ke sekolah juga. Oke, baik. Nanti dilihat kondisinya saja Pak Juni. Oke, saya kira tidak berpanjang-panjang lagi. Terima kasih banyak Pak Juni sudah membuat laporan dengan baik sekali. Salam sama Pak Mentor. Pak Mentor kayaknya sudah masuk-masuk ini. Iya Pak, jaringannya kurang bagus Pak. Oke, baik. Saya kira cukup. Yang penting ada Pak Mumin sebagai saksi kita seminar hari ini. Beliau ini di mana-mana jadi saksi, jadi perkawinan juga jadi saksi. Mudah-mudahan tidak kawin ulang lagi Pak Mumin. Oke, baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Coach. Kami kembalikan. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid. Karena ini menarik ini gagasannya ini kalau saya lihat senam cuci tangan kolaborasi musik tradisional dan modern. Benar Pak. Kalau bagaimana kalau bukti fisik nanti dalam bentuk video? Bagaimana Pak Penguji? Betul. Nanti kita praktek sama-sama. Boleh sekali Pak, boleh sekali. Bukti fisiknya nanti di seminar akhir dibawa videonya ya. Iya Pak, insya Allah Pak saya akan menggunakan musik tradisional dari suku Kaili Pak untuk lagunya sendiri Posisani, karena Posisani artinya mengajak Pak. Oh iya, keren. Nanti kita lihat di akhir videonya ya. Siap Pak. Catatan berikutnya Pak, nanti ditindaklanjuti ini Pak. Siap Pak. Kalau saya lihat kegiatan sudah dikaitkan dengan kedudukan dan peran, tinggal isunya yang belum. Oh iya Pak. Isunya dikaitkan dengan agenda 3 Pak. Agenda 3 itu letaknya paling bagus di dampak kalau isu tidak ditangani sebelum masuk label matriks. Masukkan di situ dia. Nah, yang kemudian catatan kedua dari penguji, kegiatan yang terakhir evaluasi itu kita rubah. Kebetulan ini Pak Juni mengevaluasinya pakai kuesioner. Maka tahap pertama buatlah kuesioner itu dulu. Iya Pak. Setelah itu disebarkan, kemudian menyebarkan dan mengumpulkan kembali. Yang terakhir menganalisis. Jadi, mohon maaf Pak, untuk pembuatan kuesioner dan pembagian Pak, sebelum ini Pak, sebelum penyuluhan. Jadi memang dievaluasi mereka Pak yang sudah ada. Oh ya, mereka kemudian supaya cukup 3. Ini kan kegiatan evaluasi. Monitoring dan evaluasi Pak. Kegiatan ke-6 evaluasi itu membuat laporan. Hilangkan membuat laporan. Iya Pak. Maka untuk mengganti laporan itu monitoring evaluasi Pak? Ya boleh. Pak. Boleh. Saya kira itu catatan sampai detik ini juga Pak Penguji, Pak Coach, mohon maaf Pak Mentor berhalangan hadir karena ada masalah teknis.
Namun demikian beliau sudah sempat hadir tadi, mudah-mudahan sudah menjadi dokumen dari penyelenggara bahwa seminar ini dihadiri oleh Pak Mentor. Saya kira itu. Baik, makasih banyak sekali lagi Pak Penguji. Makasih banyak Pak Joni, langsung ditindaklanjuti catatan tadi, tidak terlalu banyak. Siap, Pak. Sebelum dibuatkan halaman pengesahan. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ibu Dian selaku host. Pak Mumin